Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Azran rahimakumullah. Mudah-mudahan ya kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Itu yang selalu kita pinta ya. Setiap saat, setiap waktu, selalu rahmat Allah yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih membawa kitab Qurratul Uyun, tetapi ini muqaddimah, sehingga Qurratul Uyun kan ini sebetulnya kitab yang membahas bagi pasangan suami istri. Tetapi kali ini saya membahas muqaddimahnya di dalam lafaz alhamdulillah. Jadi sekarang saya ingin menerangkan tentang alhamdulillahnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, bahwa ini lafaz alhamdulillah, kalau kita hitung, pernah gak kita hitung nih? Lafaz alhamdulillah itu ada berapa huruf? Pernah gak kita hitung? Nah, lafaz alhamdulillah ini itu thamaniyata ahrufin. Kalau dihitung itu ada 8 huruf, ya. Wa abwabul jannati samaniyatun. Dan Allah membuat surga di akhirat itu pun sama, 8 surga. Berarti ada 8 pintu. Nah, faman qala, maka barang siapa seorang hamba yang alhamdulillah, lidahnya bisa mengucapkan hamdalah, hatinya ketika kita mengucapkan hamdalah itu hatinya tuh hadir kepada Allah, penuh sekali hatinya rasa syukur kepada Allah, sehingga ada jihadut ta'zimi wa ta'jili, sehingga ada jihad dalam hati kita itu mengagungkan Allah dan juga memuliakan Allah. Jadi bukan hanya sekedar lisan yang mengucapkan alhamdulillah. Karena kalau hanya sekedar lisan aja mah anak TK juga mungkin bisa ya mengucapkan alhamdulillah. Jadi maksudnya adalah hadir hati kitanya. Maka futihat lahu abwabul jannati thamaniyati, maka akan Allah bukakan itu seluruh pintu surga yang 8 itu, semuanya akan Allah bukakan. Kemudian Allah memberikan leluasa kepada kita memilih mau masuk pintu surga yang mana. Subhanallah, itu yang sulitnya tuh. Yang sulitnya itu adalah bukan hanya lidah mengucapkan hamdalah, tetapi ketika kita mengucapkan hamdalah, hati kitanya yang hadir memuliakan, mengagungkan, penuh rasa syukur kepada Allah. Mungkin itu ya yang harus kita pelajari. Tsumma innahu, bahwa sesungguhnya kelakuan wajib alal abdi, bagi seorang abdi, ayya'tarifa, kita itu harus mengakui, annahu, bahwa sesungguhnya kita itu adalah sosok seorang manusia ajizun. Itu wajib, hukumnya wajib ini, sekali lagi. Ini hukumnya wajib, menyadari diri kita sendiri bahwa kita adalah sebetulnya sosok seorang manusia yang begitu lemah sekali. Anil ityani, dari mendatangkan bihaqiqati hamdillahi ta'ala, dari hakikatnya memuji kepada Allah, wa syukrihi, dan juga syukur kita kepada Allah. Wa innahu, karena sesungguhnya hamba la yaqdiru, kita itu sebetulnya tidak akan mampu untuk memuji, untuk bersyukur kepada Allah, ayyatiya, karena mendatangkan seorang hamba bi ihsa'i dzalik, akan menghitung-hitung muji dan juga syukur itu kepada Allah. Walidza, dikarenakan itu, kana alaihi as-salatu wassalamu, bukti Kanjeng Nabi Muhammad as-salatu wassalamu yaqulu, ngadawuh ini Kanjeng Nabi, la usi thanaan, aku tidak bisa menghitung-hitung ya Allah akan nikmat yang Allah berikan, aku tidak bisa memuji alaika, terhadapmu ya Allah, anta, tegasnya hanya kepadamu ya Allah, kama asnaita, seperti kama asnaita ala nafsika, seperti memujinya Allah terhadap zat Allah. Baik, mungkin ini para jamaah agak kurang paham nih dari hadis yang saya bacakan ini. Ada sedikit lagi hadis, insya Allah kalau saya bacakan ini mungkin insya Allah nanti akan paham. Wa yurwa, dan juga diriwayatkan, anna Musa alaihi salam, bahwa Nabi Musa alaihi salam qala,
Ngadauh ya Kanjeng Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi, ya Allah, pangeran abdi, mata abluhu, kapan ya Allah aku bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Hamdaka, mata abluhu hamdaka, ya Allah, kapan aku bisa sampai menjadi sosok orang yang bisa memujimu kepadamu ya Allah, wa syukroka, dan bersyukur kepadamu ya Allah, wa hamdi wa syukri ni'matun minka alayya. Sedangkan kalau saya bisa memuji dan bisa bersyukur juga kepada Allah, kan itu merupakan juga udah nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada saya, kata Nabi Musa alaihi salam. Faqala lahu, maka ngawaler ya Gusti Allah ka Nabi Musa alaihi salam, mata arafta, di mana sudah tahu kamu wahai Nabi Musa, annaka, bahwa sesungguhnya kamu itu adalah ajizun, yang lemah, an hamdi, dari memuji kepada kami, faqad hamadtani, maka teman-teman kamu itu sudah memuji kepada kami. Subhanallah. Faham gak nih para jamaah al-asran dari hadis yang saya sampaikan ini? Akan sedikit saya terangkan ya, takutnya yang aku bacakan ini agak kurang faham nih. Jadi tadi dari kalimat yang pertama, bahwa wajib, ini hukumnya adalah wajib. Ini hukumnya adalah wajib, harus menyadari diri kita harus menjadi diri kita bahwa diri kita itu adalah sosok seseorang yang lemah. Sosok dari seseorang yang lemah. Yang lemah dari apa? Yang lemah dari kita bisa memuji kepada Allah. Paham gak? Sekali lagi, diwajibkan bagi diri kita, hati kita, menyadari bahwa secara hakikatnya kita itu lemah. Tidak bisa kita memuji kepada Allah secara hakikat. Kemudian orang berkata, aku bisa memuji kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya ini lisan aku bisa mengucapkan Alhamdulillah. Yang bisa menakdirkan kamu mengucapkan Alhamdulillah siapa? Tolong dijawab. Maka mungkin kita akan berkata, ya kalau Allah tidak berkehendak, ya mungkin lidahku tidak akan mengucapkan Alhamdulillah. Bukankah itu Allah yang berkehendak kepada kita? Bahkan aku merasa bukan lidahku aja aku yang bisa bersyukur kepada Allah. Bahkan hatiku juga hadir kok ketika aku memuji kepada Allah. Hatiku hadir, aku benar-benar bersyukur sekali kepada Allah. Hatiku juga berkata seperti itu, aku bersyukur ya Allah. Ini semua atas rezeki yang Allah berikan. Yang mendatangkan hati seperti itu siapa? Yang akhirnya tiba datang kepada hati kamu itu siapa yang mendatangkan hati itu? Apakah itu atas usaha diri kamu sendiri, atau secara hakikatnya itu adalah atas pemberian Allah yang Allah kehendaki kepada hati kita? Tolong dijawab. Maka mungkin kita pun akan menjawab, ya secara hakikatnya Allah yang menggerakkan hati kita. Maka pantas Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana dong aku ini bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Bagaimana aku bisa memuji, bagaimana aku bisa bersyukur, sedangkan memuji ini, bersyukur ini secara hakikatnya adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya. Kalau begitu bagaimana aku bisa memuji kepadamu ya Allah? Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, nah itu. Ketika kamu menyadari akan diri kamu sendiri bahwa kamu adalah sosok seseorang yang begitu lemah sekali, bahkan untuk memuji pun kepada Allah, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan memberi kehendak kepada diri kamu. Berarti itu menunjukkan, wahai Musa, kalau kamu orang yang begitu lemah di hadapan Allah. Itu kamu sudah termasuk orang yang memuji kepada Allah. Nah, jadi ternyata makna dari Alhamdulillah kalau kita mengetahui secara ilmu, bukan hanya saja sekedar lisan kita itu bisa mengucapkan Alhamdulillah. Karena yang sudah tadi saya katakan, kalau lidah kita hanya sekedar bisa mengucapkan Alhamdulillah, anak TK, anak SD pun mungkin bisa.
Tetapi apakah sampai ketika kita mengucapkan lidah kita mengucapkan alhamdulillah? Apakah sampai lisan kita kepada hati kita, yang mana hati kita itu menyadari bahwa kita adalah sosok seorang manusia yang begitu lemah sekali di depan Allah, bahkan untuk memuji kepada Allah pun ini tidak mampu, karena sesungguhnya secara hakikatnya yang memberikan rasa kita syukur kepada Allah pun itu ada secara hakikatnya diatur oleh Allah. Berarti menunjukkan kalau kita itu tidak bisa apa-apa. Tidak, kalau Allah tidak berkehendak kita tidak bisa apa-apa. Nah, itu adalah hal yang Allah inginkan. Isi makna yang lebih dalam dari alhamdulillah itu adalah itu. Harus sampai hati kita bahwa kita adalah sosok seseorang yang begitu lemah, yang mana ketika kita memuji, bersyukur kepada Allah pun hati kita harus didasari ta'zim, mengagungkan, ta'jil, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa difahami ya dari hadis yang saya bacakan ini. Waruwiya an Sayyidina Dawud alaihi salam annahu qala, ini yang didawahkan oleh Nabi Dawud alaihi salam, ilahi ya Allah, ilahi ibnu Adam, ya Allah yang menjadikan Tuhan ibnu Adam, laisa fihi sya'ratun illa wa fawqaha ni'matun wa tahtaha ni'matun famin aina yukafi'uha. Nabi Daud berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, sedangkan sehelai rambut ini adalah nikmat, di bawah sehelai rambut ini adalah nikmat. Jadi kalau misalkan mau kita hitung nggak bisa kehitung, yang Allah berikan nikmat kepada kita nggak bisa kita hitung, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Bagaimana aku bisa bersyukur ya Allah atas segala nikmat yang Engkau berikan. Subhanallah, ini adalah sosok seorang nabi. Fa'auhallahu ilaihi, kemudian Allah memberikan wahyu, ya Dawudu, wahai Nabi Daud. Ini sesungguhnya saya, kata Allah, u'adil kathira, memberikan yang banyak, wa arda, dan aku ridha, bil yasiri, akan sedikit, wa inna syukra dzalika, dan sesungguhnya syukur itu adalah nikmat, anta alama, harus tahu kamu, annama bika, karena sesungguhnya suatu perkara min ni'matin, yang tetap di kalian semuanya itu adalah kenikmatan. Faminni, maka itu semuanya adalah dariku, kata Allah. Waqila, dan juga dibahasakan, diceritakan, annahu, sesungguhnya Nabi Daud, qala, berkata, ilahi kaifa ashkuru wa syukru ni'matun minka alayya. Ini disampaikan oleh Nabi Daud, ya Allah, kapan aku bisa bersyukur kepadamu ya Allah, sedangkan syukur dan nikmat itu semuanya adalah dari Allah, yang Allah berikan kepada saya. Qala al-ana syakartani ya Dawudu, maka Allah menjawab akan pertanyaannya Nabi Daud, nah sekaranglah wahai Daud, sekaranglah kamu sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan keimanan kita bisa sampai seperti mendekatilah kepada keimanannya Nabi Daud, kepada keimanannya Nabi Musa alaihissalam. Saya mengharapkan sekali dari hadis yang saya sampaikan ini, para jamaah, para pendengar Asran, benar-benar bisa benar-benar bisa memahami akan hadis ini dari Nabi Musa dan juga dari Nabi Daud yang disampaikan perkataannya ini. Jadi sekali lagi, kalau orang-orang yang bisa bersyukur, orang-orang yang bisa memuji kepada Allah, yaitu orang-orang yang jika di dalam hati kita sudah menyadari kalau kita adalah sosok seseorang yang begitu lemah, kita sosok seseorang yang bahkan memuji kepada Allah pun kita tidak bisa. Karena secara hakikatnya kita bisa memuji kepada Allah, itu pun adalah suatu kenikmatan atas kehendaknya Allah. Jika sudah ada rasa hati kita seperti itu, maka insya Allah
kita akan jauh dari sifat takabur, kita akan jauh dari sifat ujub. Karena tidak sedikit orang ketika di dunia yang merasa begitu banyak sekali amal ibadah yang kita lakukan, mau tahajudnya, mau puasanya, mau ngaji sampai ke sana ke sininya, merasa amal ibadah yang ia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Kata ulama ketika di akhirat fatal, artinya gak ada apa-apa. Amal ibadahnya gak ada sama sekali. Kenapa? Karena merasa amal ibadahnya itu atas kehendak dirinya. Sehingga hatinya pun tidak menyadari dirinya sudah menjadi sosok orang yang sombong, sudah menjadi sosok orang yang takabur. Ingat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.